Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita menarik juga dari Jawa Pos tanggal 22 Mei 2021. Jadi judulnya ini adalah data peserta BPJS bocor. Oke, kita bacakan. Ada 2 poin utama di sini yang disampaikan oleh Jawa Pos, bahwa dijual di Red Forum, Kominfo baru bisa take down 2 akun. Poin kedua, DPR harus segera sahkan undang-undang perlindungan data. Nah, ada apa dengan perlindungan data peserta BPJS yang bocor ini? Jadi penasaran kita. Mari kita baca sama-sama. Di Jakarta, Jawa Pos penulisnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo membenarkan bahwa data peserta BPJS Kesehatan dibobol oleh hacker. Data yang seharusnya rahasia itu dijual di forum internet Red Forum oleh akun bernama Kots. Akun Kots menawarkan 279 juta data penduduk Indonesia dengan tanggal posting 12 Mei 2021. Kots juga mengklaim akan menyediakan 1 juta data yang bisa diunduh gratis sebagai sampel. Heran juga kenapa bisa bocor seperti ini. Ini ulah hacker katanya. Dari link yang diunduh Jawa Pos, data yang disimpan dalam format Microsoft Excel itu memuat informasi seperti nama, nomor kepesertaan, nomor telepon, dan sebagainya. Bahaya juga ya kalau bocor, sebab ada kemungkinan nomor telepon kita itu disadap dan ujung-ujungnya nanti dibisniskan oleh berbagai macam pihak yang tidak baik. Sehingga mungkin mereka kirim-kirim nomor, kemudian mereka juga mengirimkan pesan-pesan yang seharusnya kita terima. Nah, itu bisa saja terjadi. Kabar itu sebenarnya telah mencuat pada 20 Mei. Kominfo juga melakukan investigasi beberapa hari yang lalu. Namun baru kemarin Kominfo mengkonfirmasi bahwa data peserta BPJS Kesehatan benar-benar bocor dan dimiliki Kots. Siapa sih Kots ini? Akun Kots sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi atau dalam kurung reseller, kata jubir Kominfo Dedi Permadi. Wah, berarti ini ada kemungkinan tidak adanya security data yang begitu bagus ya. Dia menyebutkan data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, yang benar hanya 100.002 data. Hal tersebut didasarkan pada data NOKA atau nomor kartu, kode kantor, data keluarga atau data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan. Dedi menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas. Caranya adalah dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut. Terdapat 3 tautan yang teridentifikasi, yakni byfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Hingga tadi malam baru 2 tautan pertama yang bisa di take down. Jadi Kominfo ini memiliki tim yang mereka siapkan untuk mengantisipasi berbagai macam hal negatif seperti ini, yaitu bisa men-take down ya. Dedi menyebut Kominfo telah memanggil Direksi BPJS Kesehatan. Pemanggilan itu merupakan bagian dari proses investigasi secara lebih dalam sesuai amanat Peraturan Pemerintah 71 tahun 2019. Indonesia sendiri belum memiliki aturan soal perlindungan data pribadi karena draft RUU Perlindungan Data Pribadi atau PDP belum disahkan DPR. Nah, kalau ngomong-ngomong DPR ya pastilah opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, mereka ini kerjanya belum bisa mensahkan RUU menjadi undang-undang, padahal ini cukup penting ya. Opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, DPR itu anggota-anggotanya hanya beberapa yang betul-betul memperjuangkan rakyat, tapi sebagian besar teropinikan besar di mata masyarakat sebagai anggota-anggota yang tidak pro dengan masyarakat. Sangat sayang sekali ya. Semoga saja di kemudian hari nanti bisa berkembang lah
kinerjanya. Saya lanjutkan, payung hukum yang dimiliki hanya Peraturan Pemerintah 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP-PSTE) dan Peraturan Menkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Jadi ada dua peraturan, PP 71 2019 dan Peraturan Menkominfo nomor 20 tentang, sebenarnya dua peraturan ini sudah cukup peraturan pemerintah, namun aplikasinya belum maksimal ya. Jadi sangat kasihan ya, data peserta BPJS itu bocor kemana-mana nanti. Dalam aturan tersebut, PSE atau penyelenggara sistem elektronik yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi wajib melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang lain. Selain itu, PSE wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika diketahui terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Sementara itu, BPJS Kesehatan masih melakukan klarifikasi atas kebocoran data pesertanya. Masih diselidiki, kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf kepada Jawa Pos kemarin. Ma'ruf kepada Jawa Pos kemarin, dia menyatakan bahwa lembaganya mengerahkan tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut. Jadi penasaran juga, siapa vendor atau tim khusus nanti yang akan ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini? Ya, penasaran. Tim itu merupakan tim internal, belum melibatkan kepolisian. Oh gitu. Jadi masih percaya terhadap tim internalnya ya. Penelusuran lebih lanjut ini untuk memastikan apakah data tersebut dari BPJS Kesehatan atau bukan, ujarnya. Dalam informasi yang beredar disebutkan ada 279 juta data peserta BPJS Kesehatan yang terindikasi bocor. Padahal sampai Mei 2021 peserta BPJS Kesehatan hanya 222,4 juta jiwa. Dia menegaskan BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data peserta. Server yang dimiliki disimpan dalam big data yang kompleks. BPJS Kesehatan juga mengklaim memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis. Di samping itu, kami berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan perlindungan data yang lebih maksimal, tuturnya. Pada bagian lain, Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan bahwa Polri telah mengecek kasus kebocoran data tersebut. Dicek data kependudukan mana yang bocor, terangnya. Kanit 2 Subdit 2 Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipit Cyber Bareskrim AKBP Idam Wasyadi menjelaskan, pihaknya kini memburu pembobol data tersebut. Ini salah satu contoh kejahatan cyber murni, tidak akan dibiarkan, tegasnya. Kasus semacam itu lanjut, dia tidak perlu menunggu laporan. Ditipit Cyber akan proaktif mengusut dan memburu dalang pencurian data tersebut. Semua ini perlu penyidik yang andal, paparnya. Kasus kebocoran data itu sangat bergantung pada penyidik yang menangani. Sebab kasus tersebut memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan pencemaran nama baik atau hoax. Kalau pencemaran nama baik, orangnya kerap kali sudah jelas, ujarnya. Berbeda halnya dengan kasus pembobolan data identitas penduduk, biasanya pelaku menggunakan akun anonimus. Nah, ini yang susah dilacak, siapa pelakunya. Sistem pembayarannya menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin dan lainnya. Penggunaan Bitcoin sebagai pembayaran jelas untuk mempersulit pelacakan. Makin tinggi teknologi, makin cepat juga orang beradaptasi. Makin banyak juga rupanya orang-orang yang menggunakan kegiatan ini atau menggunakan manfaat teknologi ini dengan cara yang tidak baik. Raid Forum, nah ini yang aku pengen tahu nih, apa itu Raid Forum? Forum-forum internet sejenis Raid Forum dikenal sebagai pusat jual beli data ilegal. Oh begitu ya, Raid Forum, data ilegal. Forum-forum itu bahkan belum berada di wilayah dark web atau internet dalam atau deep web. Artinya masih bisa diakses dengan jaringan internet publik maupun mesin pencari biasa.
Tapi rata-rata penggiat forumnya memang peselancar dark web, karena customer mereka tidak semuanya bisa mengakses dark web. Jelas Chairman Lembaga Riset Cyber Indonesia Communication and Information System Security Research Center atau CISSRC, Pratama Persada. Beberapa forum besar adalah Cracking Known, Sinister, dan Cracking Portal. Namun di antara forum tersebut, Reddit Forum memang salah satu yang terkenal. Dalam forum-forum tersebut, beberapa akun biasanya mengumumkan bahwa mereka memiliki sejumlah data yang bisa dibeli dengan harga tertentu. Proses pembayaran dilakukan dengan alat pembayaran currency khusus atau dengan alat pembayaran online lainnya. Dan harganya sebenarnya enggak terlalu mahal, jelasnya. Pratama menyebut bahwa Codes adalah salah satu contoh akun yang telah memperoleh sejumlah besar data dan menawarkannya di dalam Reddit Forum. Para pelanggan sebelum membeli tetap akan mempertimbangkan banyak hal, misalnya kredibilitas akun penjual, rating, serta masa membership sebelum membeli data atau informasi-informasi lain yang dijual. Para penjual data tersebut, kata Pratama, biasanya menampilkan link untuk mengunduh sebagian kecil data dari klaster yang dijual sebagai tester atau sampel untuk meyakinkan calon pembeli. Dari informasi yang dihimpun Jawa Pos, jika ada satu anggota forum yang tertarik membeli data tersebut, transaksi akan dilanjutkan pada komunikasi yang lebih rahasia, biasanya melalui platform Telegram. Dalam komunikasi tersebut dibahas soal harga dan pengiriman data. Menurut pakar digital forensik Ruby Alamsyah, Reddit Forum masih bisa dikatakan forum bagi kalangan awam. Masih banyak data yang jauh lebih sensitif di deep web atau dark web. Misalnya data-data penegakan hukum, intel, dan data-data negara. Jelasnya, Pratama maupun Ruby sepakat bahwa hal yang paling penting dimiliki untuk mencegah kebocoran data-data itu adalah segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Menurut Pratama, jika ada kasus kebocoran data, pemilik platform pengumpul data hanya bersikap seolah sebagai korban. Padahal, seharusnya mereka lah yang bertanggung jawab. Anda sudah diberi kewenangan memegang sekian banyak data masyarakat, ya Anda harus tanggung jawab, jelas Pratama. Kondisi tanpa aturan PDP itu, kata Pratama, bakal menimbulkan banyak korban. Menimbulkan risiko banyak korban. Selain memberikan banyak info valid ribuan calon korban baru, para penipu akan semakin mudah meyakinkan calon korbannya jika memiliki berbagai nomor autentikasi. Bocornya data nomor telepon juga bisa digunakan untuk mengakses berbagai layanan online yang menggunakan autentikasi nomor telepon. Akan banyak masyarakat yang tertipu pinjaman online lah, iuran, belum lagi pembayaran seperti GoPay katanya. Ini cukup luar biasa ya kejahatannya, kejahatan yang dari sisi teknologi. Jadi kejahatan itu tidak hanya di dunia nyata, tapi juga ada di dunia maya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast yang dicantumkan di channel Mas Wibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.